Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Yohanes 16, ayat 33. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di dunia kamu mendapat kesesakan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku, dalam kehidupan ini yang penuh dengan pergumulan dan kesedihan, sebagai orang Kristen, kita memiliki keistimewaan, memiliki sebuah harapan yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah-tengah kesedihan sekalipun. Saudaraku, bayangkan seorang pengembara yang sedang berjalan di padang tandus yang tandus dan kering. Kelelahan dan kesedihan tergambar jelas di wajahnya yang letih. Tiba-tiba, dia melihat sebatang pohon yang teguh berdiri di tengah padang pasir yang gersang. Pohon itu dikelilingi oleh kekeringan dan pemandangan suram, tetapi akarnya yang dalam mencapai sumber air yang tersembunyi di dalam tanah. Meskipun daun-daunnya layu dan kering, tiba-tiba ada tunas hijau yang muncul dari ranting-rantingnya yang mati. Di sekitarnya, terdapat air yang mengalir dan tumbuhan yang hidup dan bersemi. Melihat ini, pengembara itu merasa harapan dan kelegaan di tengah kesedihannya, karena dia menyadari bahwa di tengah kekeringan hidupnya, ada harapan yang kokoh dalam Kristus yang memberi hidup yang baru, dan mengalirkan air kehidupan yang abadi. Saudaraku, kehidupan ini penuh dengan pergumulan dan kesedihan. Terkadang kita merasa terhempas oleh badai hidup yang datang bertubi-tubi. Kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan dalam usaha, atau pertentangan dalam hubungan dapat menimbulkan rasa sedih dan putus asa. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki harapan yang kokoh dalam Kristus. Ketika kita sedih, seringkali kita terjebak dalam keadaan yang suram, seperti musafir dalam hujan yang deras. Namun, Allah berjanji bahwa kesedihan kita tidak akan berlangsung selamanya. Di tengah-tengah kesedihan kita, ada harapan yang bersinar terang, seperti cahaya matahari yang menerobos awan gelap. Harapan itu adalah Kristus sendiri. Dalam firman-Nya, Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita, bahkan di saat paling sulit sekalipun. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, Ia berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah pandang rendah, sebab aku Allahmu. Aku akan menguatkan engkau, bahkan membantu engkau, bahkan menopang engkau dengan tangan kananku yang benar." Dalam waktu kesedihan, Allah adalah sumber kekuatan dan penghiburan kita. Saudaraku, ketika kita memandang sebatang pohon yang tumbuh subur dengan bunga-bunga yang mekar di tengah hujan, kita belajar bahwa bahkan di tengah kesedihan dan penderitaan, harapan dapat tumbuh dan mekar. Pohon itu adalah gambaran hidup kita yang terhubung dengan Kristus. Dalam suramnya situasi hidup,
kita masih dapat menemukan kegembiraan dan pengharapan dalam Dia. Harapan dalam kesedihan bukanlah sesuatu yang kita hasilkan sendiri, melainkan karunia dari Tuhan. Ketika kita mengarahkan pandangan kita padanya, dan mengandalkannya sepenuhnya, Dia akan memberikan damai yang melebihi pemahaman kita. Ia memahami kesedihan kita dan mengubahnya menjadi kekuatannya yang sempurna. Jadi, ketika badai hidup melanda dan kesedihan menghampiri, mari kita ingat bahwa kita memiliki harapan yang tak tergoyahkan dalam Kristus. Kita boleh menangis dan merasa sedih, tetapi jangan biarkan kesedihan itu menghancurkan kita. Biarkan harapan kita dalam Kristus menguatkan dan menghibur kita di tengah-tengah perjalanan ini. Saudaraku, dalam hidup ini, kesedihan seringkali menjadi bagian yang tak terhindarkan. Namun, sebagai orang Kristen, kita memiliki keistimewaan memiliki harapan yang tak tergoyahkan di tengah-tengah kesedihan kita. Ketika dunia di sekitar kita tampak suram dan putus asa, harapan kita dalam Kristus memancarkan sinar terang yang membawa penghiburan, kelegaan, dan kekuatan. Mari kita tetap teguh dalam iman kita dan mempercayakan segala kesedihan dan beban kita kepada Tuhan yang mampu mengubahnya menjadi kekuatan dan kesembuhan. Dalam harapan itu, kita menemukan ketenangan, sukacita, dan pengharapan yang melebihi segala yang bisa dunia ini tawarkan. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.